Di 2015 karir saya semakin menanjak. Untuk menuju 2016 saya mulai dipromosikan karena omset sudah mencapai bahkan over di saat itu. Saya akhirnya dipromosikan menjadi seorang business manager di saat itu. Promosinya luar biasa, yaitu kalau kita sama-sama tahu itu adalah di Pulau Dewata Bali ya. Kita tahu sama-sama di sana wisatanya. Begitulah servis dari perusahaan ini. Yang pastinya karir saya makin menanjak. Kalau saya melihat ya mungkin satu sisi saya lihat keluarga senang, saya lihat di saat itu makin semangat saya untuk merekrut orang lagi. Bagaimana tim saya terus saya bangun, saya maintain semuanya. Saya mulai berdatangan para bankers yang menawarkan kartu kredit sudah mulai berdatangan. Awalnya saya anti dengan itu, tapi godaan mulai datang. Nah kemudian sales mobil ya, apalagi posisi di saat itu saya seorang business manager. Pastinya itu menjadi sebuah gengsi ya kalau saya tidak punya mobil, sehingga saya harus memutuskan untuk saya harus punya mobil di saat itu, kredit ya. Untuk apa? Untuk menambah kepercayaan diri saya. Nah di bersamaan waktu di saat itu karir saya memang menanjak. Saya di situ mulai merasakan sebenarnya saya harus merelakan untuk berpisah dengan istri seminggu di kota Medan, ya, seminggu di kampung saya. Saya hanya bisa bertemu dengan anak istri itu hanya 1 hari 2 hari demi mengejar karir. Dengan keegoisan saya sebagai seorang suami, saya harus meninggalkan mereka. Ya. Di situ sudah mulai ada sedikit pertengkaran kecil sudah mulai terjadi. Padahal di saat itu income saya di atas rata-rata pastinya. Ketidaktenangan sudah mulai menggerogoti hati saya di saat itu. Berdatangan itu apa ya? Ketika saya bertemu dengan orang, ada satu orang yang menegur saya bahwa bisnis yang saya lakoni adalah riba. Tapi dengan keegoisan saya terus melakukan pembenaran. Ya mana mungkin ya di kondisi kita saat ini terlepas dari riba di saat itu. Dan luar biasanya di bisnis ini memang benar menjanjikan keduniaan ya. Kita mendapatkan segalanya kalau kita bisa bilang di sini. Tapi di saat itu dalam bersamaan rumah tangga saya juga mulai semakin semakin saya merasakan semakin tidak harmonis ya. Saya merasakan hasil yang saya dapatkan ini menguap bisa saja, bahkan saya heran anehnya income saya nambah tapi hutang saya juga nambah gitu. Itu anehnya, kenapa bisa begitu saya tidak mengerti gitu. Dan sampai pada akhirnya saya harus menanggung sebuah beban hutang saya di saat itu. Karena hanya untuk bisnis ini, saya merasakan bisnis ini prospeknya bagus, saya berani hutang yang kurang lebih sampai 0,5 miliar. Nasihat istri saya hiraukan. Saya paham di saat itu istri saya sudah merasakan bahwa hubungan kami sudah mulai tidak sehat gitu. Karir memang menanjak. Tapi sembari itu juga rumah tangga saya juga mulai kalau saya bilang tidak mulai harmonis. Dengan anak-anak juga saya suka marah-marah gitu. Saya sudah zolimi istri saya. Pasti saya sudah zolimi istri saya. Saya hutang tanpa sepengetahuan istri. Dengan alasan saya ingin bahagiakan mereka. Tapi kenyataannya malah saya menghancurkan ini semua. Saya menghancurkan ini semua.
Saya pada akhirnya orang yang saya hutangi itu tadi di saat di tempo waktu saya tidak bisa tepati janji untuk melunaskan hutang, sehingga pada akhirnya orang tersebut menelpon istri saya bahwa saya ada memiliki hutang ya dengan orang tersebut. Dan sontak di saat itu istri saya WhatsApp bahwa apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi, karena hutang saya sampai sebegitu besarnya gitu, untuk apa gitu. Mulai pertanyaan-pertanyaan yang saya di saat itu, bukannya saya semakin sadar di saat itu, malah saya memarahi istri saya gitu, malah saya memarahi istri saya di saat itu. Posisinya gimana ya, saya sadar kalau saya itu udah zolimin istri saya sadari saya udah zolimi istri saya gara-gara hanya untuk ini gitu. Saya relakan dia bawa anak-anak untuk bayangkan menyelesaikan bertemu dengan orang ini. Saya juga tidak mau menghadapi itu. Sampai pada akhirnya saya tidak mau menghadapi istri saya. Hanya obrolan lewat WhatsApp. Sehingga ada statement saya, sampai statement itu saya jatuh kepada perceraian. Bapak Ibu. Saya ingat waktu itu adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah saksi kehidupan kehancuran saya di saat itu. Di akhir bulan Ramadan yang seharusnya saya mendapatkan sebuah keutuhan keluarga, saya lebih siap untuk memilih ini hanya untuk keduniaan. 10 hari sebelum Lebaran, saya harus ditinggalkan istri sama anak-anak. Mereka meninggalkan saya karena saya tidak tanggung jawab. Hutang, keduniaan benar-benar menghancurkan keluarga saya. Anak saya di saat itu masih kecil-kecil. Dia harus pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa ini harus terjadi? Di saat itu saya memohon ampun kepada Allah. Saya ampun. Ya Allah, saya mohon ampun. Saya mohon ampun ya Allah. Di saat itu hanya masjid yang saya tahu. Alhamdulillah di saat itu Allah mendekatkan saya kepada masjid. Di akhir-akhir bulan puasa, di akhir-akhir bulan Ramadan, saya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah keluarga saya. Saya lebih memilih saya tinggalkan pekerjaan saya ini. Saya tinggalkan ya Allah. Saya lebih memilih istri dan anak-anak saya. Sampai akhirnya di hari Lebaran, keluarga pada merangkul saya semuanya karena istri saya tidak ada, anak-anak saya tidak ada. Bulan Lebaran saat itu adalah Lebaran yang paling hampa seumur hidup saya di saat itu, karena istri dan anak-anak saya tidak ada. Hutang, riba, saya baru tahu kalau itu adalah awal kehancurannya. Saya hanya bisa menelpon anak-anak saya. Di saat itu istri saya udah mulai tidak mau berkomunikasi sama saya. Tapi alhamdulillah istri saya masih mengizinkan saya untuk berbicara dengan anak-anak saya. Abi di mana? Abi di mana? Kami di rumah Eyang. Abi kok nggak Lebaran di sini? Hanya saya dan istri saya yang tahu apa yang terjadi. Anak-anak tidak pernah mengerti. Di saat situ saya bermunajat. Di akhir Ramadan, saya bertaubat di saat itu. Saya memutuskan untuk bertaubat.